pagi semuanya, kembali lagi di channel kami di Golden Goal 126. Oke, Piala Dunia udah habis, Argentina juara. Hmm, kita harus move on. Video kali ini gue nggak akan bahas tentang Piala Dunia. Gue akan membahas tentang tim-tim masa lalu yang menjadi sorotan, menjadi perbincangan maupun memori yang harus kita ingat kembali, gitu loh. Sebelumnya, terima kasih untuk kawan-kawan semua udah subscribe, like, comment, share, dan dukung channel kami terus di Golden Goal 126. Oke. Kali ini gua bahas tentang Juventus Bianconeri. Em, Juventus ini tahun 95 96 itu merupakan masa keemasan dari Juventus. Masa-masa ini adalah masa di mana Juventus ini mencapai puncaknya tahun 95. Mereka memenangkan Liga Champions, Coppa Italia, Piala Super, sama Intercontinental. Ya. Em, Pada masa ini, 95, Juventus ini sangat dibanggakan. Dan kemudian itu mereka sempat diragukan juga karena pada tahun 95 itu Juventus dilatih oleh Marcelo Lippi, di mana Marcelo Lippi ini masih diragukan oleh publik karena Lippi ini masih terlalu muda dan baru di dunia pelatihan. Dia sebelum melatih Juventus tahun 95, dia sempat melatih, kalau tidak salah dia melatih si Napoli atau Lazio lah. Mereka ada juara juga di sana dan kemudian melatih si Juventus. Dan Juventus ini dilatih oleh Marcelo Lippi, mempunyai beberapa pemain andalan di sana seperti Del Piero, Roberto Baggio udah dijual pada saat itu. Kemudian ada si Di Livio, kemudian ada si Violi, oke, ada si Sousa dan Padovano. Itu beberapa pemain yang menjadi andalan pada saat itu. Kemudian dilatih oleh pemain yang baru saja naik daun, itu si Marcelo Lippi. Marcelo Lippi menunggangi Juventus tahun 95 itu merupakan gimana ya, tugas-tugasnya itu masih banyak yang harus diperbaiki di tim, terutama di taktik. Jadi di tahun 95 ini mereka menjuarai Liga Champions itu di final melawan Ajax. Di mana Ajax ini adalah tim yang sangat diunggulkan di Liga Champions. 18 pertandingan tidak terkalahkan. Semua orang memegang Ajax sebagai pemenang. Dan pada saat itu Juventus seperti kuda hitam ya, masih nggak diandalin. Oke. Kemudian si Marcelo Lippi ini sosok yang pelatih yang karismatik, sangat menghormati pemain, dan sempat diragukan publik. Dia membuktikan lewat juara Liga Champions. Jadi semuanya terbuka melihat si Marcelo Lippi menunggangi Juventus. Oke. Pada saat itu, skuad Juventus itu akan aku sebutkan satu persatu. Yang inti itu kiper ada Peruggi, kemudian di back itu ada Ferrara, Torricelli, Fitzwood, sama Pesotto. Kemudian di tengah ada Antonio Conte, ada Jugovic, Paulo Sousa, Di Livio, Didier Deschamps, kemudian ada Alexander De Piero di depan, Vialli, Raffanelli, sama Padovano. Itulah skuad dari Juventus. Mereka mempunyai sistem kerja yang bagus pada saat itu karena di belakang mereka punya Pisotto sama si Ferrara. Itu pada masanya itu dua back ini sangat ditakuti oleh klub-klub lainnya dan ditakuti juga oleh striker-striker pada masa itu. Ya, di tengah ada Conte sama Jugovic dan Paulo Sousa. Paulo Sousa ini dulu ini pemain terkenal, Antonio Conte juga. Dan di depan itu ada Didier Deschamps, Vialli, Raffanelli. Raffanelli ini merupakan pemain andalan dari Juventus pada saat itu 90-an
dan ada Padovano sebagai striker juga. Ya. Di Piala Super, mereka menjumpai si River Plate dengan menang skor tipis 1-0. Piala Super disabet juga oleh si Juventus. Dan Super Italia juga mereka menang tipis 1-0 dari Parma. Parma pada saat itu udah bagus karena ada beberapa pemain hebat di sana. Ada Crespo, ada Thuram juga ya. Parma pada saat itu 95 juga bagus, tapi inilah pada masa keemasan Juventus ini tahun 95-96 yang dijuluki oleh Bianconeri ya. Dan pada saat melawan Ajax, Juventus melakukan taktik itu 4-3-3. 4-3-3 ini andalan si Lippi. Kalau saya lihat Marcelo Lippi ini melatih Italia juga, dia menggunakan 4-3-3 juga ya. Dan setelah memenangi Liga Champions, Marcelo Lippi itu sangat disegani beberapa pelatih dan juga disegani oleh beberapa pemain juga. Oke. Untuk para fans Juventus, apabila ada penambahan, boleh info juga kami di kolom komentar. Ya, saya bukan fans Juventus, tapi saya dulu pernah mengikuti Juventus juga karena pada saat itu mereka juara di Liga Champions. Jadi menurut saya tertarik melihat artikel ini. Jadi saya mengumpulkan beberapa artikel untuk sampaikan ke teman-teman semua. Oke, untuk fans-fans Juventus, apabila ada penambahan, kritik atau saran, boleh di kolom komentar. Tadi video kali ini sampai di sini. Kita akan bahas lagi tim-tim ataupun negara-negara ataupun pemain-pemain yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Dukung kami terus untuk mendapatkan informasi yang informatif. Oke, ciao.